Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4B yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, hari ini hari Rabu ya, tanggal 28 Juli 2021 kita berjumpa lagi lewat udara ya. Kita belum bisa tatap muka ya karena suasananya seperti ini ya. Pesan Bu Guru, kalian harus bisa menjaga kesehatan ya. Gunakan masker kalau keluar ya. Ikutin anak-anak protokol kesehatan ya, sering cuci tangan kalau dari luar ya dengan air yang mengalir dan sabun. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini kegiatan kita yaitu belajar tematik ya. Hari Rabu tematik ya, itu pembelajaran subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman ya. Namun kalian semua sebelum melakukan kegiatan wajib berdoa kepada Allah ya, supaya kalian semua diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan ya, sehingga kalian dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, pesan Bu Guru, kalian harus semangat ya belajar di rumah, tidak boleh marah-marah ya, harus semangat ya, ikutin nasihat mama ya, karena kalian di rumah pendampingnya adalah mama. Jadi ucapkan terima kasih kepada mamahnya yang telah mendampingi kalian untuk belajar pada hari ini ya anak-anak ya. Baik, kita langsung aja ya anak-anak ya. Kita langsung aja ya. Jadi subtema 2 kalian bisa buka halaman 39 ya, 39 di buku kalian ya. Namun ini Bu Guru ringkas ya anak-anak ya, diringkas. Nanti kamu lihat video dari Bu Suci ya, ini ringkasan. Nah, kalau kamu pengen belajar silakan baca di bukunya, buku kalian dibaca ya. Nah, oke. Kebersamaan dalam keberagaman. Ya, ayo anak-anak kita mulai. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Nah, cara menghasilkan bunyi pada benda. Oke, sumber bunyi. Nah, ini sudah dibahas pada subtema 1. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Banyak ya anak-anak ya. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Alat-alat musik itu termasuk sumber bunyi semua ya. Tukang bakso ting 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 ting. Nah, itu juga sumber bunyi ya. Nah, jadi sumber bunyi itu adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Kamu jatuhkan piring, bunyi prong. Nah, itu juga sumber bunyi ya. Nah, jadi kalian sudah tahu jadi apa sih sumber bunyi? Sumber bunyi itu adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar ya. Jadi bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Semua benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Nah, ini contohnya ya. Ini sedang bercakap-cakap nih. Sekolah kan bercakap-cakap ya anak-anak ya. Ya, bercakap-cakap. Nah, ini kan berbicara dia. Nah, ini ada yang bergetar juga ya. Kamu pegang nih lehernya di sini. Ya, coba nanti kamu praktekkan di rumah. Kamu panggil mama, mama, makan, mama minta uang misalnya. Nah, ini kamu pegang leher kamu. Pas kamu bicara pasti nanti ada yang bergetar. Ya. Nah, itu disebut pita suara ya, pita suara. Jadi
sumber suara kita, ya, sumber bunyi kita atau sumber suara kita ada di pita suara. Ya, anak-anak ya. Nah, kalau ditanya, jadi pita suara bergetar ketika kita berbicara. Ya, kita berbicara, kamu pegang deh leher kamu. Nah, karena pita suara kita adanya di leher ini. Nah, di sumber suara manusia di mana? Di pita suara, ya. Adanya di mana? Di leher. Kalau pita suaranya enggak bergetar, ya tidak menghasilkan bunyi, tidak menghasilkan suara, ya. Nah, maka harus dijaga. Kalau ini gitar, senar gitar dipetik, nah, menghasilkan apa? Menghasilkan bunyi, karena senarnya ini yang bergetar, ya. Senarnya bergetar karena dipetik bergetar, sehingga menimbulkan bunyi. Jadi semua benda yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Ya, oke, lanjut ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan keragaman agama di Indonesia. Ya, keragaman agama di Indonesia. Halaman 39 tuh. Nah, Indonesia nih, keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui, ya, 6 agama. Jadi Indonesia itu diakuinya 6 agama, ya anak-anak ya. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, dan 6 Konghucu. Inilah agama yang diakui oleh bangsa Indonesia, ya, negara kita Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini agama Islam. Yuk kita uraikan satu-satu, kita cari tahu ya anak-anak ya. Agama Islam, nih, kitab sucinya adalah Al-Qur'an, ya. Hari besar keagamaannya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru, Hijrah, Maulid Nabi Muhammad, ya, Maulid Nabi Muhammad, SAW, dan juga Isra Mi'raj. Inilah hari besarnya agama Islam. Nah, ini masjid, tempat ibadahnya di Masjid Istiqlal nih ya, anak-anak ya, di Jakarta. Ya, ini agama Islam. Kamu perlu tahu ya anak-anak ya. Nah, yang kedua agama Kristen, ya. Kitab sucinya Alkitab. Hari besarnya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan juga kenaikan Isa Al-Masih. Ini gambarnya nih gerejanya, ya. Oke, lanjut. Nah, ini agama Katolik. Ini sama, ya. Kitabnya sama, Alkitab. Hari besarnya juga sama, Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Cuman tempat ibadahnya berbeda, ya. Gereja juga cuman berbeda. Mungkin ajarannya juga berbeda, cuman semuanya sama, tujuannya adalah kebaikan, ya Nana ya. Oke, lanjut. Nah, ini agama Hindu, ya. Agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda. Hari besar keagamaannya adalah hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Besi, ya. Biasanya banyak penduduk Bali nih anak-anak ya. Orang-orang Bali biasanya banyak menganut agama Hindu, ya. Di pura, tempat ibadahnya ini puranya nih, ya. Jadi agama Hindu nih, kitab sucinya Weda, hari besarnya keagamaan hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Besi. Oke, lanjut. Nah, yang kelima adalah agama Buddha, ya. Nah, kitab sucinya adalah Tripitaka. Hari besarnya hari Waisak, hari Asada,
dan hari Katina, ya. Ini tempat ibadahnya wihara, ya. Nah, ya bentuknya seperti ini. Jadi kalian harus tahu. Satu lagi agama Konghucu, ya, ini agama baru ini anak-anak Konghucu. Kitab sucinya Shishu Hujing. Hari besarnya, adik besar keagamanya adalah tahun baru Imlek dan Cap Gomeh. Kebanyakan orang-orang penduduk Cina ya, ini biasanya Konghucu yang dianut. Nah, itulah 6 agama yang diakui di Indonesia, dan 6 agama itu sama. Semuanya adalah mengajarkan kita untuk kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, ya. Semua mengajarkan untuk kebaikan. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Oke anak-anak, nanti kalian baca lagi. Kita lanjut sampai ke pendengaran manusia, ya. Bukan agama, ini ada di halaman 42, 43, ya. Di buku kamu halaman 42, 43. Pendengaran manusia yaitu telinga, ya. Telinga merupakan salah satu panca indera, ya. Panca indera kita itu ada 5, ya. Mata, telinga, ya, hidung, lalu lidah kita, lalu kulit, ya. Pendengar, pencium, penglihat, perasa, dan peraba. Nah, kita bahas adalah telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Panca indera itu 5 indera, ya. Sekarang fungsi telinga. Fungsi telinga itu 1, sebagai alat pendengaran, ya. Kalian semua punya telinga pasti, ya. Alat pendengaran. Lalu sebagai alat keseimbangan tubuh, ya. Perlu kamu ingat nih, fungsi telinga ada 2, alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Alhamdulillah kita semua punya, ya anak-anak, ya. Maka kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa diberi telinga supaya kita bisa mendengarkan, ya. Nah, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah sangat sayang kepada kita semua, ya. Nah, itulah fungsi telinga. Oke, kita lanjutkan. Nah, telinga terbagi menjadi 3 bagian. 1 telinga luar, 2 telinga tengah, dan 3 telinga dalam, ya. Nah, bagian luar telinga. Telinga bagian luar itu apa saja? Nah, itu daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Lalu bagian telinga tengah, ya, telinga bagian tengah itu tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga. Tulang-tulang pendengaran ini ada 3 nih, ya. Tulang landasan, tulang martil, tulang sanggurdi. Ya, ini ada di ini tulang-tulang pendengaran itu ada 3, ya. Bisa nanti ditambahin nih. 1 tulang landasan, tulang martil, dan tulang sanggurdi. Nah, yang kedua adalah gendang telinga. Ini ada di bagian tengah, ya. Tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga. Lalu bagian dalam nih, bagian telinga dalam. Di dalam anak-anak, ya, nggak kelihatan. Itu ada saluran setengah lingkaran. B, saraf pendengaran. C, koklea. D, saluran estasius, ya. Nah, ulang lagi. Telinga dibagi menjadi 3 bagian. Telinga luar yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Telinga tengah, tulang-tulang pendengar dan tulang gendang telinga, ya. Lalu bagian dalam itu saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran estasius, ya, nah, ya.
Oke, lanjut lagi. Nah, ini gambarnya nih, bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, nih telinga kita seperti ini anak-anak dalamnya ya. Perhatikan, maka ini harus hati-hati, harus kita jaga, jangan sampai rusak ya. Telinga bagian mana anak-anak? Bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Nih bagian luarnya satu daun telinga. Nah ini daun telinga nih ya. Nih yaitu manfaatnya menangkap getaran bunyi ya. Daun telinga kita kamu punya, coba dipegang tuh ya. Itu gunanya menangkap getaran bunyi. Lalu lubang telinga, ini lubang telinga nih anak-anak. Pasti ada lubang telinga kalian ya. Silakan dipraktekkan sambil dipegang-pegang yang di luar. Lubang telinga itu fungsinya meneruskan bunyi ke telinga tengah. Ya, nih. Nanti meneruskan. Lalu ini adalah apa anak-anak? Liang telinga. Ya, ini liang telinga. Liang telinga itu fungsinya menghalangi debu dan air yang masuk ya. Ini telinga bagian luar. Lalu telinga bagian tengah yaitu gendang telinga. Ini gendang telinga ya. Jelas ya. Gendang telinga fungsinya menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengar ya. Diteruskan getaran telinga tadi ke tulang-tulang pendengar. Ini tulang-tulang pendengar di sini ya, masih bagian tengah ya. Meneruskan bunyinya tulang-tulang pendengaran fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea ya. Itulah telinga bagian tengah. Lalu telinga bagian dalam apa saja? Nah ini saluran setengah lingkaran ya. Fungsinya apa? Nih setengah lingkaran nih. Saluran setengah lingkaran. Fungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh ya. Jadi keseimbangan tubuh itu di sini nih. Saluran setengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Sedangkan koklea, nih bagian dalam ya anak-anak ya. Koklea, ini koklea nih ya. Atau rumah siput namanya. Itu fungsinya menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran ya. Nih diteruskan ke saraf pendengaran otak ya. Lalu saluran estasius, ini saluran estasiusnya di sini ya. Itu fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah ke faring dalam ya. Oke ya, inilah bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nanti kalian bisa baca lagi ya, di buku kalian juga ada. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, proses mendengar bunyi ya. Proses mendengar bunyi sampai ke kita itu bagaimana ya. Nah, pertama getaran dari sumber bunyi ya. Getaran dari sumber bunyi dulu. Suara apa itu? Lalu gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga ya. Daun telinga itu kan tugasnya menangkap gelombang bunyi dari luar ya. Lalu gelombang bunyi merambat di liang telinga ya. Liang telinga, lalu bunyi menggetarkan gendang telinga. Jadi dari gelombang bunyi merambat di liang telinga lalu menggetarkan gendang telinga ya. Setelah itu getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengar ya. Kan ada 3 tadi ya, sanggurdi, martir dan landasan. Digetarkan ini, bergetar. Lalu
Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengar dan mengirimkan ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Setelah itu otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, inilah proses mendengar bunyi, ya. Ulang. Getaran dari sumber bunyi, ya. Lalu gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Lalu gelombang bunyi merambat di liang telinga, yaitu bunyi menggetarkan gendang telinga, ya. Getaran telinga, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, ya. Lalu koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkan ke saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Oke, ya anak-anak ya. Lalu lanjut ya. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, nih kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Oke. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz per detik. Ini yang bisa ditangkap oleh manusia. Namanya bunyi audiosonik, ya. Namanya bunyi audiosonik. Ini yang bisa ditangkap oleh telinga manusia. Kalau yang kurang dari 20 per detik itu nggak bisa, ya. Contohnya apa nih yang kurang dari 20? Misalnya orang yang sedang berbisik-bisik, nah itu kita nggak bisa mendengar. Lalu daun atau bunga yang berjatuhan dari pohonnya, kita nggak bisa dengar karena frekuensinya kurang dari 20 detik, 20 per detik, ya. Namanya bunyi infrasonik. Ada lagi bunyi yang keras, yang kencang, yang dapat merusakkan telinga kita, gendang telinga kita. Misalnya bunyi pesawat yang sedang landas, lalu bunyi kilat, buar. Nah, itu sebaiknya telinga kita ditutup agar gendang telinga kita tidak rusak, ya. Itu namanya bunyi ultrasonik, ya. Nah, itu ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan. Ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat. Nah, ini ya. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah. Bagus sekali, ya. Ada orang yang dapat mendengarkan bunyi kuat. Nah, tapi sebaiknya ya kita jaga telinga kita supaya kita dapat mendengarkan suara-suara normal, ya. Indera pendengar yang baik dapat mendengarkan dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi, ya. Ini jadi telinga, inilah kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Satu, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz per detik. Tapi ada juga orang yang bisa mendengarkan bunyi pelan, ultrasonik. Ada bunyi yang mendengarkan keras, ya. Kalau pelan infrasonik, ya. Kalau keras terlalu kencang ultrasonik. Ini kalau bisa kita hindari supaya gendang telinga kita tidak rusak. Lalu indera pendengar yang baik dapat mendengarkan dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Oke, kita lanjutkan C. Memelihara kesehatan telinga. Nah, kita sudah dikasih telinga, makanya kita rawat dengan sebaik-baiknya, ya, agar kita dapat mendengarkan dengan baik. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Bagaimana cara merawat telinga? Nah, ini sudah tertulisnya anak-anak. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jadi membersihkan tidak perlu sampai ke dalam ya. Pakai apa itu yang kamu beli itu nggak usah, ya. Pakai aja kapas atau tisu bagian luar saja. Tidak perlu ke dalam-dalam, ya. Jangan mengorek-ngorek telinga, ya.
karena dapat mendorong kotoran lebih dalam. Jadi korek-korek bukannya keluar tapi tambah ke dalam. Dan kotoran akan semakin menumpuk di dalam ya kalau kita korek-korek, kita dorong-dorong. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran. Tadi mengakibatkan robeknya selaput gelendang telinga. Ya, kalau didorong-dorong ya. Jika kotoran telinga banyak, ya pergilah ke dokter THT ya. Apa itu THT? Telinga, hidung, dan tenggorokan. Untuk dibersihkan sama dokter THT ya. Itu biasanya 6 bulan sekali kalau yang rajin ya. Terus lanjut yaitu jika ada suara keras di telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak ya. Ada gledek atau apa, kita tutup telinga kita supaya gendang telinga kita tidak rusak. Oke, lanjut. Kegiatan dan cara mencegah kerusakan. Ini contoh kegiatannya nih anak-anak. Nih, misalnya mendengarkan musik terlalu keras. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya jangan mendengarkan musik dengan volume yang besar ya. Mendengarkan musik dengan volume kecil atau sedang. Jangan terlalu keras nih. Lalu memakai handset terlalu lama ya karena keasikan ya main HP. Nah, ini juga nggak boleh. Bagaimana cara mencegahnya? Tidak memakai handset dalam jangka waktu yang terlalu lama. Dan masih banyak lagi ya anak-anak ya kegiatan-kegiatan yang merusakkan telinga kita. Oke anak-anak, itulah penjelasan Bu Guru pada hari ini subtema 2 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar.